Sebelumnya, Hu Yuhao dan Wang Qun'er melewati berbagai kesulitan dan bahaya sebelum akhirnya sampai di mata air es dan api Yin Yang. Setelah itu, Hu Yuhao melihat bunga yang indah, tapi tidak disangka bunga itu bisa berbicara layaknya manusia. Bunga itu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah rumput abadi yang telah berusia lebih dari 100.000 tahun dan namanya adalah Yao Yao. Sebenarnya Tang San telah mengatur tugas untuk Yao Yao dan bunga abadi lainnya. Ketika Hu Yuhao mengatakan dirinya datang ke sini untuk mencari buku Tang San dan mengambil akasia patah hati merah, Yao Yao mulai melakukan pekerjaannya sebagai penguji. Yao Yao mengeluarkan narcius embun musim gugur dan bertanya kepada Hu Yuhao apakah dia berani memakannya. Tapi Yao Yao mengatakan pada Hu Yuhao bahwa tanaman ini tidak diketahui dan mengklaim bahwa kemungkinan tanaman ini beracun dengan 50% kemungkinan besarnya. Selama Hu Yuhao baik-baik saja setelah memakannya, dia akan lulus ujian. Hu Yuhao awalnya mengira itu racun, tetapi dia tetap menerima ujian itu untuk menyelamatkan Wang Dong'er. Sementara Wang Qun'er langsung tidak setuju dan memaksanya untuk jangan memakannya. Hu Yuhao tidak akan bertahan dan diracuni sampai mati setelah memakannya. Semuanya akan berakhir. Melihat tindakan Wang Qun'er, Hu Yuhao berkata, "Kamu benar, aku tidak akan kuat. Ayo pergi." Dengan itu, Hu Yuhao mengatakan pada Yao Yao bahwa dia menolak ujiannya. Hu Yuhao memegang tangan Wang Qun'er dan membuatnya pingsan dengan menekan pembuluh darahnya dengan menyuntikkan sedikit energi jiwa. Hu Yuhao melakukan sedikit akting untuk menipu Wang Qun'er agar tidak menghalangi jalannya. Dikarenakan Hu Yuhao sudah membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan kekasihnya. Setelah itu, Yao Yao memberikan bunga itu, dan Hu Yuhao tanpa ragu menelan narcius embun musim gugur. Hu Yuhao langsung merasakan pusing yang kuat dan kemudian memulai bermeditasi. Setelah itu, Wang Qun'er bangun dan terkejut melihat keadaan Hu Yuhao. Wang Qun'er sangat marah dan mengira Yao Yao meracuni Hu Yuhao sampai mati. Untuk menyelamatkan Hu Yuhao, Wang Qun'er mengeluarkan tombak naga emas dan melepaskan roh naga emas, mengancam Yao Yao bahwa jika Hu Yuhao mati di sini, dia akan memusnahkan Yao Yao meski nyawanya taruhannya. Yao Yao cukup terkejut melihat aura Wang Qun'er. Dia dapat mengetahui bahwa Wang Qun'er adalah binatang jiwa mata emas bermata tiga. Setelah mengetahui bahwa Wang Qun'er adalah binatang keberuntungan kaisar, Yao Yao langsung menyerah dan mengklaim bahwa Hu Yuhao tidak diracuni. Karena tanaman yang dia makan adalah embun air musim gugur yang dapat membantu Hu Yuhao membersihkan jiwanya dan meningkatkan kekuatan mentalnya. Selain itu, tanaman obat ini secara khusus disiapkan Tang San untuk menguji kepribadian Hu Yuhao. Saat ini Hu Yuhao tidak menyangka akan merasakan kenyamanan hati, energi spiritual, pikiran dan matanya segera memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kemudian teknik mata Hu Yuhao berevolusi sampai puncaknya. Setelah Hu Yuhao bangun, Yao Yao memberitahu Hu Yuhao bahwa dia telah lulus ujian dan dia masih harus menerima ujian selanjutnya, yaitu tentang kekuatannya. Yao Yao segera memanggil bunga abadi bertipe api bernama Ah Jiao yang memiliki sifat cepat marah. Ketika Hu Yuhao mendengar bahwa dia akan menantang tumbuhan jiwa berusia 100.000 tahun lagi, dia berpikir bahwa dengan kekuatan level Raja Jiwa dan 5 cincinnya, dia bukan tandingannya. Yao Yao memberitahu Hu Yuhao bahwa dia tidak perlu mengalahkan Ah Jiao untuk lulus ujian, tapi hanya lulus ujian, dan dia hanya bisa mendoakan Hu Yuhao semoga sukses. Dengan itu Hu Yuhao mendekati bunga pemarah itu dan merasakan panas yang kuat menghantam tubuhnya. Hu Yuhao secara insting melepaskan perisai es yang melindungi tubuhnya.
Melihat itu bunga api berkata, "Es tertinggi, tidak heran kamu ingin aku melakukannya. Bocah kecil, biarkan aku melihat apakah Ultimate Ice-mu lebih kuat atau apakah Ultimate Fire-ku yang lebih kuat." Setelah itu ujian dimulai. Bunga api membentuk gumpalan air dari mata api Yin Yang, membentuk tubuh avatar api wanita. Segera setelah itu wanita api menembaki pilar api ke arah Hu Yuhao dan mengelilinginya. Menghadapi situasi ini, Hu Yuhao sangat terpojokkan, apalagi dia tidak diuntungkan karena berada di wilayah kekuasaan bunga api. Jadi setiap serangan es yang dilancarkan Hu Yuhao saat pertempuran, itu tidak memiliki kekuatan untuk melukai wanita api. Bahkan Hu Yuhao hanya bisa menghindari setiap serangannya dengan teknik bayangan hantu. Terutama saat serangan kuat melesat ke arah Hu Yuhao, dia segera melepaskan perisai refleksi kehidupan. Tetapi semua serangan itu hanya dibebankan pada ulat es hingga dia berteriak kesakitan. Dipaksa oleh keadaan, Hu Yuhao akhirnya mengeluarkan nona salju untuk menghadapinya. Saat nona salju melepaskan kekuatan es, bunga api dengan cepat menemukan ada sesuatu yang tidak beres, karena kekuatan es ini hanya berasal dari Ratu Salju. Selain itu, nona salju tidak terpengaruh oleh mata air es dan api Yin Yang. Sebaliknya, dia mulai dengan cepat menyerap kekuatan mata air dingin. Kemudian tubuhnya mulai berkembang pesat dan akhirnya berubah menjadi Ratu Salju. Bunga api langsung ketakutan saat melihatnya. Meskipun dia adalah makhluk jiwa tumbuhan berusia 100.000 tahun, kultivasi Ratu Salju telah mencapai 700.000 tahun dan dia rentan terhadapnya. Ratu Salju mengancam bunga api dan apakah Hu Yuhao lulus ujian. Dipaksa putus asa, bunga api dalam ketakutan hanya bisa menyerah dan mengatakan bahwa Hu Yuhao telah sepenuhnya lulus penilaian. Dengan lulusnya ujian ini, Hu Yuhao akhirnya mendapatkan buku Tangsan dan mulai membaca isinya. Mendapati cerita kisah Tangsan yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Xiaowu. Detik berikutnya, Hu Yuhao mengetahui bahwa untuk menyelamatkan nyawa Wang Dong'er adalah bunga akasia patah hati merah. Kemudian dengan bantuan Yao Yao, Hu Yuhao menemukan bunga akasia patah hati merah yang berumur 10.000 tahun. Akan tetapi untuk memetiknya, Hu Yuhao perlu memperlihatkan ketulusan cintanya terhadap Wang Dong'er sebagai ujian dari bunga tersebut. Kemudian Hu Yuhao memukul dadanya hingga darah berceceran ke kelopak bunga akasia patah hati. Namun darah itu seketika membeku karena efek samping nona salju menyerap mata air es Yin Yang. Meski demikian, Hu Yuhao tidak menyerah begitu saja. Untuk mencairkan darah beku di tubuhnya, dia langsung meminum air mata api Yin Yang. Tubuh Hu Yuhao langsung merasakan panas yang luar biasa. Dengan sekuat tenaga, dia sekali lagi berjalan menuju bunga tersebut. Kemudian memukul dadanya dengan sekuat tenaga. Darah dari jantung langsung tersembur memenuhi kelopak bunga. Dengan itu akhirnya Hu Yuhao lulus dan dapat memetik bunga itu. Di saat itu juga tubuh Hu Yuhao mulai gemetar dan pandangannya mulai kabur dan jatuh pingsan. Wang Qunar yang melihat pengorbanannya langsung meneteskan air mata berlinang dan bertambahlah kecintaannya terhadap Hu Yuhao. Kemudian Wang Qunar menyeret Hu Yuhao kembali ke Akademi Shrek. Melihat kondisi Hu Yuhao, Suan Doluo melihat organ dalamnya terbakar oleh sumber air panas yang menyala-nyala yang mengakibatkan luka parah. Selain itu, Suan Doluo dan yang lainnya sangat tidak senang dengan cedera Hu Yuhao. Mereka berpikir bahwa dia akan menjadi cacat. Wang Dong'er yang tak sadarkan diri di samping mendengar percakapan mereka langsung mengeluarkan air mata. Tapi sejak Hu Yuhao kembali, Wang Dong'er secara alami terselamatkan.
Wang Don-er yang telah meminum akasia patah hati merah akan segera bangun dan juga akan menemani Hu Yuhao yang terluka parah dan koma. Dan mereka pasti akan melakukan pembicaraan yang romantis setelah Hu Yuhao bangun.